Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini ya, Selasa malam Rabu. Alhamdulillah kita diizinkan bertemu secara virtual melalui Zoom dengan kegiatan kita ya, kelas menulis cerpen untuk pemula. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW dengan nafas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini apa ya dihitung sebagai amal kebaikan ya, pahala, karena nanti yang akan kita tuliskan juga cerpen-cerpen yang mungkin memberikan hikmah, memberikan kebaikan dan mengalir gitu ya pada orang pembacanya gitu. Baik, kita melakukan pertemuan malam hari ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu pada kakak dan ibu-ibu yang sudah bergabung ya di kelas malam hari ini. Jadi pesertanya ada 9 orang dan insya Allah nanti kita setelah malam ini kita Zoom, lalu malam besok kita juga ada Zoom gitu. Nanti di rentang waktu saya akan kirimkan timelinenya. Tadi belum bisa download gitu. Ada timeline yang akan apa namanya kita ikuti bersama. Ada timeline yang nanti kita boleh diskusi terbuka terkait cerpennya di dalam grup itu. Silakan dimanfaatkan. Sebentar. Itu sekitar tanggal 19 ya. Ini kan 17, 18 kita Zoom begitu ya. Ibu, kakak-kakak. Nanti setelah tanggal 19 sampai 31 Oktober akhir bulan ini kita boleh bebas diskusi di WA Group. Misalnya nih belum punya ide atau misalnya nih idenya kayak gini atau terkendalanya di mana, cerpennya sudah sampai mana. Nah, sampai akhir bulan ini gunakanlah grup WA itu untuk mengeksplor cerpen yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah itu nanti ketika masuk November kita udah mulai setor nih naskahnya berlapis. Satu minggu pertama kita setor naskah, lalu di minggu keduanya itu nanti revisi pertama, lalu ada revisi kedua di satu minggu berikutnya. Jadi setiap minggu kita ada progres dan sampai nanti akhirnya setor naskah final begitu. Setelah naskah final baru kita bicarakan kembali terkait dengan pembuatan buku antologi dan uh, launching atau proyeksi lain daripada buku yang kita buat ini begitu. Mungkin itu dulu informasi sementara. Nah, yang membedakan dan mungkin nanti sama mentor kita pada hari ini ada Bu Mulyati Umar dan Mbak Pemula juga akan menjelaskan. Kita langsung eksekusi ke teknis. Di batch 2 kali ini kita temanya adalah kuliner gitu ya. Jadi kita coba buat seragam begitu tema cerpen kita tentang kuliner gitu ya. Nah, gimana ini kulinernya? Setelah ini saya akan bagikan contoh cerpen kuliner ya, beberapa yang nanti Bapak Ibu Kakak bisa baca gitu sebagai contoh sembari nanti narasumber kita eh, presentasi ya, Bu Mul dan Mbak Pamula sambil baca cerpennya nanti bisa dieksekusi. Nah, malam hari ini kita akan mulai dari awal banget, yaitu tentang ide, sinopsis lead, penokohan, dan dialog. Silakan dimanfaatkan. Untuk pertama ini, kami persilahkan Bu Mulyati untuk menyampaikan materinya, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita tulis nanti bisa menjadi pencerahan buat semua. Sebelumnya perkenalkan, kalau mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nama Mulyati Umar. Oh, belum. Ini yang makan, ini yang agak payah. Tunggu. Baiklah.
Ada beberapa mungkin yang belum kenal, jadi kita kenalan dulu sebentar. Nah, nama Mulyati itu dikasih orang tua, kelahiran di Setuju Gadang. Mungkin kalau pernah ke Payakumbuh atau Sumatera Barat udah kenal ada dengan rumah makan Situju gitu. Agak jadi apa ya? Ada hal ciri khasnya di daerah Situju itu yang terkenal itu pongek Situju. Nah, mungkin jadi bisa jadi inspirasi kok pongek Situju bahannya dari nangka kok bisa namanya menjadi sebuah pongek. Terus saat ini tugasnya jadi kepala sekolah, diamanai untuk kegiatan lain kayaknya sama aja sama yang lain. Kalau ada waktu menulis, kalau tidak ya bertugas sebagai pendidik. Mungkin itu aja. Kalau untuk apa kenalan bisa lihat di IG-nya Mulyati_Umar, di Twitter juga. Blognya ada namanya blog mentarosago.com dan YouTube-nya juga Mentari Sago. Mungkin perkenalan cukup sekian dulu. Nah, hari ini saya dapat kebagian itu membahas masalah ide. Mungkin dari teman-teman di sini juga pernah terlintas ide untuk menulis gitu. Kadang-kadang ide untuk menulis itu, aduh saya ingin menulis tapi rada-rada takut. Biasanya kan banyak gitu, takut tulisannya tidak bagus, takut tulisannya tidak enak dibaca orang. Nah, ketakutan-ketakutan saat yang begitu itu yang membuat kita tidak berkembang. Kalau saya lebih sukanya apa yang terlintas dalam pikiran itu ya dicatat dulu gitu. Jadi ide itu saya bagikan materi aja dulu ya. Mana dia? Sorry ya Pita, badan kurang sehat. Nah, ini. Dah. Menulis cerpen. Tugasnya adalah menulis cerpen untuk pemula. Nah, untuk menulis cerpen mungkin wujud dari atau mengutuhkan ide menjadi sebuah cerita. Kita punya ide terlintas gitu. Saya ingin menulis ini, tapi kapan dia akan menjadi sebuah cerita ketika ide itu menjadi sebuah tulisan atau cerita pendek. Nah, kunci utamanya di dalam menulis cerpen itu adalah keberanian. Jadi keberanian daripada teman-teman untuk mulai menulis. Tulis sedikit, besok tambah lagi, besok ditambah lagi. Jadi runtun dia lama-lama nanti apa yang kita tulis itu kita baca lagi. Wah, kayaknya asik ini. Paling tidak apa yang kita tulis saat ini, ide yang terlintas itu bisa memotivasi orang lain untuk berubah. Nah, terus apa saja ide dalam menulis? Nah, sebelumnya saya bertanya dulu nih. Kayaknya dari audien di sini, ini kan temanya tadi sudah ditentukan oleh panitia ya. Temanya adalah kuliner. Di sini ada Ibu Welni, salam kenal Bu Welni. Kira-kira kalau misalkan Ibu disuruh menulis cerpen tentang kuliner, ide yang terlintas di dalam kepala itu saat ini apa? Suaranya nggak kedengaran ya? Halo? Vita, suaranya dengar nggak? Enggak, Pak? Bu Welni nggak dengar suaranya, Bu. Oh ya. Oh, enggak juga, kayaknya ada masalah ini. Bu Mira Arianti, salam kenal Ibu. Kira-kira untuk menulis ide besok, Ibu apa yang terlintas ini? Karena temanya kuliner. Kuliner ini banyak jenis. Silakan Ibu Mira. Terima kasih Bu Mul. Suara saya terdengar Ibu? Terdengar, Dengar, alhamdulillah Bu. jelas. Iya, ini baru tahu temanya kulineran. Jadi kayaknya masih ngeblank di otak nih.
Bu Mul, karena masih tipenya curhatan-curhatan guru kan, masih pengennya tulisnya Bu Mul. Iya, Jadi iya, betul-betul. belum Nah, ada ide kalau untuk kuliner Bu Mul. kampungnya di mana? Kampungnya di Kuok Bu Mul. Kuo itu kan banyak tuh yang terkenal itu ada sate kuonya. Paling Itu kan spesial bisa sih di Bu Mul karena Amak sering buat cangkuk itu Bu Mul. Rencananya Oh mau iya buat iya. itu cangkuk. Nanti minta resep pula lah sama Amak di rumah nanti ya Bu Mul. Iya iya. Karena tahu nanti Bu Mul bisa buat juga. Jadi cerpennya seperti bikin resep atau gimana itu Bu Mul ceritanya tuh Bukan. Bu Mul. Cerpen kuliner itu temanya kuliner, tapi kita tetap seperti bercerita. Misalkan Pak Bambang ada share ya, ada beberapa judul cerpen tuh, kalau tidak salah 3 tadi dia share. Coba nanti dibaca itu dulu. Kalau saya gini, Ini misalkan kalau yang tema makanan itu, misalkan kita ada makanan, kalau saya itu kan identiknya dengan makanan di Payakumbuh ya, misalkan karena itu mungkin tanah kelahiran, jadi sampai umur 18 tahun dari sana, jadi kokohnya ingatannya di kampung gitu. Ya kayak Pongek Setuju itu kayaknya bisa jadi dijadikan sebuah cerpen yang menarik, karena kalau di tempat orang yang dijadikan pongek itu biasanya ikan gitu. Nah, ini ndak, yang dijadikan pongek itu nangka. Mungkin ekspektasi orang terhadap pongek itu kok gitu wahnya, di mana-mana ada rumah makan pongek situ juah gitu. Ternyata yang ada di situ dicari-cari kok bukan pongeknya yang ada yang di ekspektasinya mungkin beda. Ternyata yang pongek situ itu adalah yang nangka tadi gitu. Iya, Mungkin ada cara masaknya yang berbeda atau gimana, itu kan bisa diungkapkan, tapi nanti di alur ceritanya nanti ada terjadi konflik kemana, nanti materi itunya Pak Bambang nanti yang melanjutkan. Oh gitu Bu Sekarang Mul. kita menggali ide dulu. Ya, makasih banyak Bu Mul. Ya, sama-sama. Ini ada Ibu W.S. Handayani. Kira-kira apa yang terpikir, Bu? Yang terpikir dengan saya itu halwa, Bu. Manisan Melayu. Dulu kan saya sempat tinggal di daerah Stabat. Jadi lingkungan saya itu semuanya orang Melayu. Jadi mereka itu di Segang itu memproduksi halwa itu, Bu. Saya pikir di Riau ada juga orang yang membuat itu. Ternyata tidak. Di pusat jajanan oleh-oleh di Pekanbaru ini saya cari halwa tak ada yang jual. Iya, itu menarik itu karena mungkin Ibu kampungnya mana? Kalau saya orang Mandailing. Ah, Cuma khasnya Melayu ya? iya, halwa Oh manisan. iya. Jadi semua semua apa yang pahit-pahit bisa jadi manis. Oh Asam iya. glugu, Oh iya, asam kemarin glugu. pernah siapa ya yang pernah ngasih jadi manis makanan itu gitu. Saya juga heran. Cabai itu bisa jadi manis, Bu. Iya, Cabai kan iya, iya pedas kan benar. jadi manis. Nah, itu bagus kayaknya diungkapkan nanti untuk bagaimana eksekusinya, kita kan besok masih ada materi nih. Jadi dari ide saat ini udah terpikir kayaknya. Siap itu ada siapa lagi nih? Ada Ibu Lia. Lia ini. Halo. Ya, Ibu Bu. ada atau siapa? Perkenalkan dulu saya. Nama saya Lia dari Sumbawa, NTB, Bu. Wah, jauh, Masya Allah, memang luar biasa nih niatnya untuk belajar. Iya, Alhamdulillah dulu pernah satu tempat ngajar sama Ibu Pamula. Oh iya, temannya pemula. Nah, kalau dari Ibu, idenya besok itu kira-kira mengangkat apa gitu? Sepat mungkin, Bu. Ada nama Itu enak masakan tuh. di sini. Nah tuh. Kan Ibu Pamula tuh suka tuh. Oh, Jadi nanti biar mitosnya kalau udah makan sepat di Sumbawa tuh nggak bisa pergi dari Sumbawa gitu, Bu. oh ya keren itu nanti dijadikan sebuah cerpen. Nah, Ibu Gustina, saya mau nanya Ibu Gustina. Halo Ibu Gustina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dengar Bu? apa Udah ide dengar? tentang kuliner yang terpikir? Kalau kuliner ini berarti soal makanan kan Bu? Iya, Eh, karena kan paling saya sekarang kan makanan dari galaknya itu wisata kuliner. iya, karena saya dari Riau, ya mungkin terlintas di pikiran saya asam pedas mungkin Bu. Wah, asam pedas.
Nanti buat konfliknya semenarik mungkin. Nah, itu nanti saya terpikir asam pedas gitu, bagaimana eksekusinya nanti, topiknya apa namanya, konfliknya biar menarik, penokohan dan sebagainya. Nanti mungkin bisa bertanya dengan mentor yang lain. Nah, Ibu ada Lailatul Rahma. Adik nih ya, adik apa Ibu? Adik boleh, Bu. Oh, ada boleh ya. Nulis cerpen kuliner. Rencananya khas Melayu juga sih, Bu. Kalau biasanya disebut otak naga. Itu dia Oh. kayak selai. Oh, itu dari daerah mana? Itu saya kurang tahu juga sih, Bu. Waktu di Dumai sekolah itu kami ada pelajaran seni budaya. Jadi disuruh bikin otak naga. Nah, jadi beberapa kelompok itu otak naganya beda-beda. Mungkin nanti itu bisa jadi konflik sih di cerpennya. Iya, iya. Berarti kan memperkaya pengetahuan kita juga dengan macam-macam kuliner. Ya, terima Iya, kasih soalnya ya kan sekarang Kak Siti Zubaida. Kak Siti, apa ini terlintas? Ada selamat bukunya udah terbit. Lagi batuk. Oh iya, Kak. Apa ya? Kalau kuliner ini deh, pingin mengangkat budaya Sumatera Barat salah satunya. Ingin Apa? apa ya? Konfliknya tentang salah lawak petaka. Oh iya. Kalau di sini orang udah kenal dengan salah lawak gitu. Mungkin nanti Ada eksekusi hafal Kak kan? Siti akan berbeda. Ya, Kak ya. Oke. Dicoba Ini ada Bu Lia, belajar. Bu Mira, siapa lagi ya? Yang belum. Kak Rita Susanti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Kak. Sehat Kak. Alhamdulillah, sehat, Kak. Kakak apa yang terpikir Kak? Maaf, Kak. Kenapa, Kak? Baru bergabung nih, Kak. Oh, ide cerpennya nanti itu kan seputar wisata kuliner. Nah, kuliner apa yang mau diangkat gitu? Kalau saya, yang tertarik yang ada di dalam pikiran saya ini, Kak, rendang pakis, Kak. Rendang pakis. Itu khasnya mana itu? Nah, itu dia saya kurang tahu juga khas mana. Cuma kayaknya di Minang ada. Kalau saya kan Talu Kuantan, Kak. Talu Kuantan ada. Oh iya iya iya. Saya Oh, kurang yang tahu. rendangnya nanti jadi rendang daun kayak gitu ya, yang kering-kering. Iya, dia kan Jadi kering. sayur daun pak. Iya Rendang, iya iya nanti jadi betul. kering dia gitu. Iya betul betul betul. Nanti kalau mau salah konfliknya nanti bisa tanya ke Pak Bambang atau siapa besok. Ini Kak Siti Pamula. Ini ada Bapak Kepala Sekolah Penggerak. Idenya apa kira-kira Pak Rio? Pandai Kadis awak yo. Bu Mul, jujur S-Brand kali ini memang tampil beda ya, memilih tema yang cukup menantang dan jarang Iya. diambil gitu ya. Saya baru membaca cerpen tentang kuliner itu punyanya si Oli Rinson tentang kue-kue yang kehujanan. Nah itu baru satu sih yang pernah baca gitu. Tapi karena saya punya galamai di sini nih, jadi nanti saya buat galamai aja. Judulnya Menyemai Galamai. Wih, menyemai galamai. Nanti konfliknya kira-kira kayak mana tuh? Hampir sama itu kali ya, kayak punya Fauzi Faizazi ya yang itu, yang buat yang di buku Motatanaku itu, yang dia nggak jadi buat ini, buat Ragi ya, apa sih itu? Dia Ragi. Ya, Itu Ilham itu punyanya. Ilham ya, Ilham ya. Oke lah, makasih ya Rio ya. Nah ini Ya, Bu. Kak Welni tadi belum. Oke, makasih Bu Mulyati. Iya, salam kenal. Salam kenal ya Bu Mul. Iya. Iya, kita udah pernah jumpa satu kali ya Bu Mul. Di mana Kak? Mungkin belum lupa.
Oke, Bu Mul. Iya. Ide cerpen kebetulan saya dari lipat kain. Kampar kiri, Bu Mul. Iya, tahu. Arah ke Talu. Mm-mm. Kebetulan di sana ada makanan khas. Namanya sambal kacau, Bu Mul. Sambal kacau. Kayak mana itu sama kacau? Sambal kacau. Iya, sama kacau itu kayak mana? Bumbunya sama kayak bumbu gulai, tapi nanti sambal kacau ini nggak pakai santan, Bu Mul. Oh, Iya. Jadi ikannya digoreng dulu, setelah digoreng, dibuang durinya. Kalau ikan berduri, baru nanti ya, setelah dibuang durinya, kita masak bumbunya, kita masukkan ikan. Nanti kita campur dengan sayuran, Bu Mul. Boleh daun putih, boleh daun pakis, sesuai selera. Iya betul. Apa Kak? Misalkan ini kan dia jadi sebuah cerpen nanti itu. Nah, konfliknya atau bagaimananya nanti kan mesti ada eksekusinya yang lebih detail. Oh gitu. Nanti misalkan kalau memang itu sambal kacau, kayaknya juga menarik kuliner yang ada di Riau gitu. Nah, kayaknya memang betul hal yang berbeda. Apalagi cerpen tentang kuliner itu agak langka ditulis orang. Ya. Nah, dari ide-ide itu bisa nanti mungkin dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh setelah 2 hari ini kita belajar hari ini dan besok. Soalnya nanti besok itu kan sama Pak Bambang dan Mbak Sugi. Nah, eksekusinya nanti kayaknya lebih di sana karena alur dan plot itu ada di materi besok. Oke, Bu Mul. Mudah-mudahan kami bisa mengikutinya ya, Bu Mul. Insya Allah bisa. Nah, baru kita ide yang menarik. Nah, ide itu bisa jadi gagasan dasar dalam sebuah cerita atau karangan. Jadi kalau kita terlintas ada ide gitu, maunya langsung kalau di HP itu kan ada note ya, kalau ada note atau catatan bisa ditulis di situ kira-kira lagi jalan kemana gitu, kayaknya ini asik untuk dijadikan sebuah ide. Nah, itu bisa langsung diketik mau eksekusinya sekarang nanti atau nantinya lagi, tapi kita sudah punya gambaran. Itu untuk mendapatkan ide. Mungkin juga melihat kehidupan di sekitar kita. Banyak sekali hal-hal di sekitar kita itu yang menarik. Misalkan kehidupan teman, curhatan teman. Terus kita lagi nonton, misalkan, wah kayaknya ini asik, ini dijadikan untuk ide sebuah cerita, bisa juga. Atau memberi sentuhan secara personal pada kisah yang sudah ada. Jadi kita ada kisah tapi kita ubah kayak ini cerpennya si Beni Arnas itu ya Pak ya. Judulnya kan Damahum. Damahum itu kalau dibalik itu dia Muhammad gitu. Itu dari kisah Rasulullah tapi dengan versi dia yang berbeda dari antara masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, dan itu keren sekali cerpennya. Jadi dia mengangkat kisah yang sudah ada tapi dieksekusi dengan cara yang berbeda. Terus merekam setiap kejadian yang menarik, mungkin apa yang terlintas di dalam kepala atau kejadian-kejadian bisa dijadikan ide. Terus selanjutnya setelah ide dapat, kita akan membuat sinopsis. Nah, sinopsis itu adalah gambaran singkat cerita dari awal sampai ending. Jadi tidak terlalu panjang, misalkan cukup agak 1 atau 2 paragraf, tapi sudah mewakili cerita dari awal sampai akhir, itu sinopsis. Jadi itu langkah-langkah dalam menulis sebuah cerpen. Jadi yang pertama ide, setelah bagaimana saya mengeksekusi sebuah cerita yang utuh. Lalu kita bukalah sinopsisnya. Nah, sinopsis itu adalah gambaran. Nah, gambaran itu ketika dibaca, oh ternyata tokohnya misalkan namanya Amir. Amir ini setelah membuat ini, akhirnya dia mendapatkan ini dan berakhir seperti ini, kira-kira. Bayangannya kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya bagaimana kita menempatkan tokoh, siap itu karakter, latar ini bisa tempat, bisa waktu,
Bisa masa kini, bisa masa lalu. Shape itu gaya kita dalam mengolah kata. Setiap cerpenis itu dia pengolahan katanya berbeda-beda. Kadang-kadang kita baca cerpen orang, oh kayaknya kok kata-katanya biasa aja gitu. Tapi ada lagi kalanya kita membaca cerpen orang, bahasanya tuh kayaknya enak kali untuk dibaca. Kadang-kadang dia memunculkan kata-kata yang asing, tapi sebetulnya itu tidak asing, sudah sering kita dengar. Nah, biasanya yang akan membuat cerpen itu agak berbeda dari orang lain adalah ketika penggunaan kata-kata. Nah, ini sebuah contoh dari sinopsis. Contoh dari sinopsis, di sini ada suasana pantai. Ini judulnya apa? Kemarin saya ambil ya, lupa. Suasana pantai yang nampak lengang dari jendela rumah, aktivitas pedagang yang biasanya tumpah ruah di tepi pantai yang tak tampak, hanya terlihat beberapa pedagang ikan membereskan terpal untuk tempat gelaran ikan tangkapan. Sudah belasan tahun aku hidup di pesisir, mengamati aktivitas warga Kalongan yang tidak pernah surut. Namanya Kampung Kalongan. Julukan begitu karena aktivitas warga, terutama para nelayan, mulai dari malam hari, bak kalong atau kelelawar yang aktif di malam hari. Ketika pagi menjelang, iring dengan kapal nelayan, tradisi dalam tas. Dompet. Maaf ada gangguan. Nah, julukannya kenapa kalong? Kalong itu kita kan tahu kelelawar yang memang pergi pagi, pergi sore, pulangnya pagi, kan mungkin seperti itulah bahasanya. Tapi dia membuat sinopsisnya seperti ini itu. Nah, jadi di sini sudah ada tokohnya aku. Cuma nanti ada hal-hal yang akan kita bahas lagi sehingga di cerita utuhnya nanti itu menjadi cerita yang menarik. Nah, yang terakhir adalah lead. Jatahnya berapa lama, Vita? Baru 5 menit iya, Bu. kita minta berhenti aja nih. Oh, Apa, enggak, Bu? Mas. Lead Sampai pukul berapa? 10. sampai jam 10, Bu. Enggak, iya, jatahnya saya sampai jam berapa gitu. Masih bisa, Bu. Masih bisa 10 sampai 15 menit lagi. Silakan, Bu. Oke. Nah, lalu lead. Lead itu adalah kata pembuka di sebuah cerpen. Jadi sebelum kita masuk ke cerpen paragraf-paragraf selanjutnya, yang pertama adalah bagian awal dari tulisan. Tulisan itu bagaimana ketika orang membaca cerpen kita, ketika membaca kalimat di atas itu, wah, dia sudah membuat diri dia penasaran gitu. Nah, di dalam menulis lead itu gunakan kata-kata yang menarik sehingga apa ya, menarik orang lah untuk mengundang pembaca untuk melirik tulisan kita. Nah, ini saya cari dari Kompas, ada beberapa cerpen. Ini judulnya Seragam. Nah, leadnya pertama itu lelaki jangkung berwajah terang yang membukakan pintu, terlihat takjub begitu mengenali saya. Pastinya dia tidak sama sekali tidak menyangka akan kedatangan saya tiba-tiba. Nah, mungkin lelaki jangkung wajah terang terlihat tuh takjub, mungkin bahasa-bahasa apa diksi-diksi yang seperti itu juga akan menarik orang. Jadi kan di sini ada membuat orang penasaran siapa sih laki-laki ini, mungkin begitu. Nanti dia teruslah puisi puisi lagi, cerpennya mengalir sampai ke bawah. Nah, di contoh yang kedua ada lead yang saya kutip lagi, dua wajah ibu. Perempuan tua itu mendongakkan wajah begitu mendengar desingan tajam di ubun-ubunnya, di atas ubun-ubunnya. Di langit petang yang temaram, ia melihat lampu kuning, hijau, dan merah mengerjap-ngerjap di ujung sayap pesawat terbang. Nah, di sini kita bisa melihat apa ya, lead-nya sangat menarik dan membuat kita betul-betul penasaran gitu.
dan bahasa yang digunakan juga bahasanya bagus, kata-kata pemilihan diksinya sangat bagus ini. Jadi di dalam pengolahan lead nanti mungkin yang seperti itu yang diinginkan. Nah, hari ini sebelum waktunya habis saya menantang dulu. Tadi kan sudah ada ide nih. Saya menantang untuk membuat lead. Membuat lead kita buat di sini aja di Padlet ya. Tunggu. Padlet. Buatlah lead sesuai dengan apa ide cerita tadi. Sekitar 2 atau 3 kata. 2-3 kalimat lah, 2-3 kalimat. Tunggu dibagikan dulu. Saya share di grup, coba dibuat di situ. Mana dia nih? Grup. Nah, coba dibuka di kolom chat. Di kolom chat ada ini. Dibuka nanti ditulis. Tugasnya adalah kalau di sini kan ide yang terlintas tadi. Nah, jadi ide yang terlintas tadi kan sudah dapat tuh. Coba buat kata pembuka 2-3 kalimat. Bisa dibuka, Rio? Bisa, aman. Aman. Oke. Coba tantangan baru membuat lead. Waktunya agak 5 menit ya, biar agak berpikir sedikit. Belum ada yang masuk. Rahmaita Sapitra.
Belum ada yang muncul ya. Sudah ada yang mengirim. Masih mikir Kalau kayaknya tuh Bu Mul. lampe orang tuh ha. Ah? Lampe orang mengirim dah. Oh, coba mereload ya. Butuh asisten enggak? Siap menjadi asisten? Oke, siap. Salah labu petaka. Kak Siti nih. Ekspektasi sangat menakutkan. Kenapa saat taruh saya kecewa dapat namun harus malah pada keadaan oh, namanya belum ada. Otak-otak naga. Hari Raya Kurban punya siapa? Ada nih Hari Raya Kurban. Yang ekspektasi itu sangatlah menakutkan. Ini punya Rio kayaknya nih. Oh, enggak. Enggak, Umul. Oh Yang ya, paling itu buruk ada awak nama. tuh. Ya, jika pada akhirnya tak ketemu lagi bentar mata itu. Kayaknya kalau cerpennya Rio ini asik di sana. Pembukanya ada menarik ya, Pak ya? Pandai Bu Mul nih. Pandai lah. Bu Apalagi Mul jam itu Hari Raya ah, Kurban tuh punya Ibu Mira Arianti katanya di chat tuh. Lupa bikin nama Bu katanya. oh, yang Bu Mira. Yang ekspektasi itu sangatlah menakutkan. Kenapa ia tak ini siapa nih? Kayaknya ini juga menarik awalnya. Oh, Kak punya Nia, Ibu Kak Nia. Lili saya. Lihat. Oh, nih ya. Iya, Kak Nia. Nia hidupnya kan ya? Iya, Ibu. Oh, iya, iya, iya. Siap, itu ini ada otak-otak. Oh, otak-otak siapa tadi? Lupa, ding. Ini otak-otak ini juga membuat orang penasaran gitu. Nanti kalau jadi ini eksekusinya akan sangat menarik. Salah lawak petaka perempuan itu teguh dasar untuk ada pembohongan. Nah, hilang. Salah lawak petaka Kak Siti ya, Kak? Halo, Kak Siti. Sepat untuk berbuka puasa. Kalau yang sepat untuk berbuka puasa, siapa nih? Nggak ada namanya. Lia, Bu. Oh, punya Lia. Namaku Seroja. Mungkin untuk Lia penggunaan diksinya atau kata-kata yang digunakannya coba itu digali lagi ya. Memang untuk apa ya di awal itu misalkan kita kan mengenalkan tokoh di situ gitu untuk sebuah cerpen yang menarik. Tapi ada penggunaan kata yang agak asing, jadi akan lebih tertarik orang lain untuk membuat orang lain ingin tahu gitu kan. Ke bawahnya penggunaan katanya masih seperti di atas atau tidak gitu. Makanya kalau kita sering baca-baca cerpen yang dimuat di Kompas itu memang penggunaan bahasanya itu memang luar biasa. Kayak yang ini juga sudah cukup bagus. Nanti mungkin ini udah bagus yang Sepat ini nama Seroja, cuma mungkin penggunaan katanya agak diganti yang menjadi lebih menarik. Yang Hari Raya Kurban satu ini apa ya?
kalimat ya penggunaan katanya, penggunaan diksinya yang masih biasa. Mungkin nanti dengan dia maksud kita seperti ini, tapi mungkin ada beberapa kata itu yang mesti diganti penggunaan kata-katanya. Jadi kata-katanya tidak biasa. Misalkan kayak ini kan ada nih binar di matamu, kayaknya itu lebat, kelam, siap itu bahasa-bahasa yang menarik lah untuk orang lain eh, membacanya. Jadi kalau di KBBI itu kan misalkan kita cari padanannya eh, begitulah kami nanti-nantikan. Kayaknya begitu yang kami nanti-nantikan itu padanannya apa di KBBI. Nanti bisa diambil KBBI kita ganti. Jadi nanti digabungkan dengan kalimat kata-kata yang baru, tapi dia enak dibaca gitu. 1, 2, 3, 4. Ada tambahan. Reload. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 orang ya? Nah, mungkin untuk Cek, cek. Gimana Kak Vita? Iya, iya. Bumel gitu ya, fresh ya. Kayaknya nih, sinyalnya Bu Mul nih. Bentar. Nunggu Bu Mul, halo, Bu. Oke, berhubung Bu Mul masih terlempar, dilanjutkan sama Mbak Pamula deh. Lebih dahulu. Mana Mbak Pamula ya? Terlempar juga. Alhamdulillah ada masuk Mbak Pamula. Halo Mbak Pam. Halo, terlempar aku, mohon maaf. Dilanjutkan Ini. sama Mbak Pamula. Bu Mul juga terlempar, belum bisa masuk. Iya, berarti kami satu koneksinya, Fastnet. Sama-sama Ya error Mbak, berarti. dilanjutkan sama Mbak Pamula ya. Bentar Mbak. Kompleks. Silakan Mbak. Sampai mana sekarang? Bentar Mbak. Di itu tadi Mbak. Sampai apa? Halo, ini yang on cam nggak ada ya? Atau memang jaringan saya nih? Jaringannya lagi buruk kayaknya Mbak. Memang iya, ini cuma kita berdua. Ini ya, Bang Romi. Bang Rio. Terbalik. Pakai Fastnet juga ya? Pakai Fastnet juga ya? Error jadinya ya?
Cek, Bu Lia. Di sana udah jam berapa nih? Udah jam 10 ya? Suaraku terdengar Pak Kepsek? Jelas, lantang. Oh, berarti Bu Lia lagi ngapain gitu, mungkin nggak kedengeran nih. Temanku waktu di Sumbawa nih. Jauh mainnya ya. Ya. Halo Kak Mira, Bu Gustina, Bu Lailatul Rahma. Ini Kak Zizu ya? Luar biasa Kak Zizu nih. Ini sama aja dengan menggarami laut ini. Pak Rio juga, Rita Susanti, Bu Welni, Bu Rahmita Safitri. Oh ini kawanku nih, Rahmita Safitri kawanku S2 nih. Atlet basket dan atlet apa ya, karate. Gimana nih Kak Vita? Ini Kak Vita lagi nelpon Bu Mul atau gimana nih? Atau emang lanjutkan? Tadi Bu Mul sampai mana Pak Rio? Saya terlempar tadi. Ini tadi Bu Mul minta kita buat lead tadi dari ide kita tadi. Oke, langsung dibahas ya. Aku sampai dibahas. Oke, habis itu belum ditutup lagi sama Bu Mul ya? Belum. Masih nanya tadi itu. Masih ada waktu nggak? Oh, oke. Ini jadi sebaiknya bagaimana, saudara-saudara? Oh, silakan lanjut ya sama Pamula. Ini sudah diserah terimakan, udah estafetnya udah diberikan. Untuk cerpen saya belajar Bapak menyimak dengan sama Kak, kita semua sama-sama belajar. Oke, Bapak Ibu. Ya, aku bilangnya apa ya? Kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu, gimana? Saudaraku sekalian. Baik, ini tongkat estafet dari Bu Mo sudah diberikan kepada saya. Izin Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen saya udah muncul ya. Ini sedikit. Sudah terlihatkah? Sudah, siap, sudah. Bentar ada telepon sebentar. Oke, mohon maaf di atas sedang ada acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin perkenalkan diri, salam kenal bagi yang belum kenal dan yang sudah kenal, terima kasih banyak. Nama saya Pamula Trisnasuri, saya salah satu bagian dari tim Ice Band dan ini saya termasuk paling bungsu dalam urusan cerpen, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kalau saya ngajari itu udah kayak menggarami laut ya kan. Jadi di sini kita nanti berbagi ya Bapak Ibu, sambil berbagi praktik baik dan berbagi cerita di daerah Bapak Ibu terkait dengan cerpen dengan tema kuliner ya teman-teman sekalian. Bapak Ibu atau teman-teman nih enaknya nih? Teman-teman aja Pak. Teman-teman ya. Teman aja lah. Teman-teman aja lah, Bapak Ibu tuh formal betul. Selamat datang Bu Mul. Iya. Tadi terlempar jadi belum sempat. Oke, ini lanjut ya Bu Mul ya. Lanjut. Baik Bapak Ibu, ini cerpen ya. Cerpen itu udah dari singkatannya adalah cerita pendek. Cerita pendek merupakan karya sastra yang berbentuk teks yang ditulis secara ringkas, pendek, jelas dan menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, kali ini kita nanti akan membahas tentang tokoh dan penokohan serta bagaimana membuat dialog. Nah, seperti namanya, cerpen ini lebih sederhana dibanding novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer ya Bapak Ibu. Cerpen, cerita pendek artinya nanti ketika memang kuliner itu benar-benar ada, kita menghiasi atau memvariasikan dengan fiktif gitu, yang tidak sebenarnya. Meskipun itu barang itu benar-benar ada, kita bisa membumbui dengan hal-hal yang lebih menarik.
Oke, tujuan cerpen sendiri Bapak Ibu itu sebagai Bapak Ibu, teman-teman sebagai media hiburan, nasihat, ungkapan perasaan penulis gitu kan, daya imajinasi dan bentuk komunikasi penulis terhadap pembaca untuk menyampaikan apa? Pesan moral. Nah, inti dari cerpen ini ya kita menyampaikan pesan moral terkait apa? Terkait dengan si makanan tadi, bisa diselipkan dengan moral tentang bagaimana gigihnya membuat sebuah makanan, bisa juga tentang mitos-mitos yang ada di daerah itu, atau sebuah peristiwa tentang munculnya makanan tersebut yang tadi disampaikan Bu Mulyati. Kalau pongek biasanya ikan teri, ini pakai nangka ya. Nah ini peristiwa tersebut diceritakan, dikisahkan seperti itu. Untuk ciri-cirinya jumlah katanya tidak boleh lebih dari 1000 kata atau bisa dibaca dalam waktu singkat. Jadi sekali duduk gitu bacanya sambil ngopi, sambil makan gorengan atau puding gitu, sekali duduk udah selesai. Baik, teman-teman sekalian, ini struktur cerpen ya, ini pengenalan situasi, kemudian pengungkapan suatu peristiwa, menuju konflik dan konflik, kemudian penyelesaian ending. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pengungkapan suatu peristiwa melalui tokoh dan penokohan, serta bagaimana sih dialog. Ini tadi sudah disampaikan Bu Molid, kalimat pembuka, dan teman-teman sekalian sudah membuat, bahkan sudah punya ide ya, idenya apa aja. Nah, ini plot dan alur besok akan disampaikan oleh Mbak Almarap. Nah, izin teman-teman sekalian untuk tokoh dan penokohan. Teman-teman, tokoh sudah tahu ya, tokoh itu apa dalam cerpen? Apa pentingnya tokoh dalam cerpen? Kira-kira silahkan. Diam aja nih. Halo. Penting nggak ada tokoh dalam cerpen? Assalamualaikum. Oke, Fatia Alkoimah Panjaitan dari Bandar Pulau Asahan. Siap. Penting nggak ya tokoh dalam cerpen atau nggak usah ada tokohnya? Penting. Penting ya, penting. Kenapa sih tokoh itu penting? Karena di dalam cerpen ya kita mengisahkan seseorang, bukan seseorang. Tokoh, baik itu tokoh itu manusia, hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Nah, tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Jadi, dalam cerita fiksi atau drama itu ada tokoh utama, ada tokoh penunjang ya. Adapun penokohan adalah penokohan merupakan cara penulis atau pengarang untuk menggambarkan tokoh. Jadi di sini bedanya tokoh dan penokohan itu, kalau tokoh itu orangnya atau bendanya atau hewannya, intinya adalah siapa sih pelaku cerita tersebut. Tapi kalau penokohan itu adalah bagaimana pengarang atau penulis menggambarkan si tokoh tersebut. Bisa dikatakan dengan karakter. Nah, itu beda sih tokoh dan penokohan. Oke, sebelum kita ke contoh cerpen, nah ini tokoh memiliki peranan yang didasari oleh tingkat kepentingan dalam sebuah cerita. Ini paling penting harus ada tokoh. Kemudian berdasarkan kehadiran itu ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Bisa nggak tokohnya itu dua sekaligus, tokoh utamanya dua? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, teman-teman? Kalau dalam cerpen atau novel, tokohnya dua. Bisa mungkin, Bu. Bisa mungkin. Oke, Mbak Kak Lailatul? Bisa? Kak Wilda? Bisa, Pak Aryo? Bisa? Bisa. Tokoh utamanya dua. Oke, nanti jawabannya sementara bisa ya. Nanti kita akan ulas lagi sebenarnya tokoh itu yang seperti apa sih tokoh utama itu. Nah, ini berdasarkan sifat, itu protagonis atau yang berkarakter baik. Kemudian antagonis. Kalau Pak Rio cocoknya karakter apa ya? Tengah-tengah tuh Mbak. Nah, kalau Bu Lia Dahlia nih cocok jadi antagonis. Lia Dahlia yang di Sumbawa tuh kawan gitu. Kemudian tritagonis, Pak Rio ya, penengah ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu. Nah, cara menentukan tokoh. Kalau tokoh utama itu sering muncul dalam setiap adegan. Nah,
dia akan menjadi pusat perhatian dibanding tokoh-tokoh lain. Itu tokoh utama. Kemudian kalau sudah begitu, maka setiap kejadian yang terlibat, setiap kejadian, setiap peristiwa itu akan melibatkan tokoh ini. Tokoh lain akan selalu berhubungan dengan ini. Ini pun akan berhubungan dengan dia. Itu untuk tokoh utama. Nah, setiap dialog dia juga akan dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. Jadi tokoh utama ini sentral. Kira-kira bisa tuh 2 orang atau 2 jenis atau 2 karakter menjadi tokoh utama. Kalau kita melihat dari sini. Kira-kira gimana? Sepertinya hanya satu. Satu ya. Kalau kita melihat ciri-ciri tokoh, artinya kita tetap meskipun misalnya film apa ya? Itu Film apa Bang, sekarang? seperti film Bawang Merah Bawang Putih gimana itu? Bawang merah bawang putih. Kira-kira. Nah, kalau bawang merah bawang putih sepertinya kok bawang merah ya yang menjadi karakter utama. Tapi kita kembali fungsi cerpen itu tadi apa tadi fungsinya? Saya ulas lagi di sini. Pesan moral. Sebenarnya siapa sih yang ngasih pesan moral? Itulah yang menjadi titik siapakah tokoh utama. Nah, dalam bawang merah bawang putih siapa yang menjadi tokoh utamanya? Bawang putih. Bawang putih ya, karena dia yang memberikan pencerahan untuk kita, memberikan karakter-karakter baik. Jadi metamorfosisnya itu kita nulis cerpen agar mendapatkan moral-moral, agar mendapatkan kebaikan. Jadi si bawang putih inilah yang menjadi tokoh utama, meskipun di setiap kisah bawang merah selalu menonjol juga, tapi si bawang merah ini akan selalu dikaitkan dengan si bawang putih, ibaratnya begitu ya. Baik, kita sepakat ya bahwa tokoh utama itu hanya satu. Oke, lanjut. Nah, ini gimana sih membuat tokoh agar menarik? Yang pertama, beri nama unik. Kalau siapa yang dari Bu Lian, yang dari Sumbawa, nama khas Sumbawa apa kira-kira ya? Nama yang unik. Moseng mungkin. Moseng, iya bener, Moseng. Si Moseng ya. Kalau Kak Zizu, coba kasih tokoh yang nama unik di Pekanbaru kali ya, atau mana Kak? Kak Zizu mana sih, asli mana sih? Lagi batuk. Memang lagi musim nih, asap. Ya. Nama unik ya. Apa ya? Kalau di Pekanbaru namanya biasa aja sih, kayak bahasa. Ya karena pendatang ya rata-rata ya. Untuk ini, tadi kan Kak Zizu sudah ada ide kan, kira-kira nanti nama tokohnya siapa? Untuk di cerpen kulinernya. Tokohnya Naila. Naila, oke. Itu masih standar ya, nama Naila ya. Ya, standar. Baik, ganti lagi ya. Boleh diganti namanya ya. Apa? Mau diganti lagi lah namanya, berseru kan. Banun. Ya, oke. Itu dia. Itu lebih unik. Kak Mira monitor. Kak Mira dari mana Kak Mira? Kak Rita deh, Kak Rita. Kak Rita dari mana Kak Rita? Belum open mic. Dari Taluk Kuantan, Kak. Di Taluk Kuantan. Kuansing ya? Iya, Kuansing, Kak. Pucung apa namanya? Apa namanya? Makanannya tuh? Pulut pucung ya? Oh iya, ada pulut kucing ada Kak. Iya kan. Kira-kira nanti namanya mau siapa nih tokohnya nih di cerpen kulinernya nanti? Kalau orang Kuansing nama khasnya siapa ya? Siapa ya? Oke, PR nih. Lanjut Kak Mira atau Kak Gustina, yuk. Kalau tadi Bu Lia Moseng, nah ini pasti teman-teman juga baru dengar nih namanya Moseng. Memang di sana namanya Moseng. Oke, ada nama yang unik lainnya, silakan. Nah, ini ya, beri nama unik maka orang akan tertanam. Itu yang tadi Bu mau sampaikan namanya Damahum ya kan? Damahum itu kalau dibalik Muhammad. Kemudian kalau Derelie itu sering ngasih namanya, misalnya ada nih novelnya yang judulnya Lail kan, ada novel ada Lail itu malam kan, Lail. Terus kemudian ada
esok, Basoke esok gitu kan. Basoke. Jadi nama-namanya unik, ada juga bujang ya kan. Bujang khas Sumatera gitu. Nah, kemudian teman-teman tunjukkan ciri khasnya. Pasti daerah masing-masing punya ciri khas. Misalnya Jawa, dia teman-teman ngambil karakter Jawa, tentu dia lebih lembut gitu dibanding yang di Sumbawa ya Bu Lia ya. Meskipun aku orang Jawa tapi nggak bisa lembut gitu. Tawa dia. Jadi ada ciri khasnya. Misalnya ciri khas orang mana? Sumatera Barat itu kan gigih ya. Gigih, terus misalnya kalau ngomongin jualan tuh ada aja idenya gitu, tidak menyerah bersaing dengan orang Jawa. Yang Jawanya jualan begini idenya, beli dua dapat 3, yang Minang mungkin bisa diskon sekian persen. Jadi ada trik-triknya gitu. Itu ciri khas dari orang Minang yang pandai sekali untuk apa bahasa Minangnya jualan tuh? Menggaleh. Nah, menggaleh gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih mendeskripsikan keunikan fisik. Nah, ini boleh nih. Kalau di cerpen Pak Bambang itu ada yang judulnya apa ya tadi? Rupa-rupa tadi tuh. Lupa saya. Batang buruk. Batang buruk itu kan mendeskripsikan fisik gitu, bahwa dia buruk gitu. Boleh dideskripsikan kondisi badannya seperti ini, dia cantik, dia jelek dan lain sebagainya. Itu kalau langsung ya, kalau secara tidak langsung bagaikan pungu merindukan bulan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang keempat, perlihatkan karakternya. Nah, ini diperlihatkan karakternya itu tidak hanya karakter baik. Jadi kalau di cerpen karakternya baik terus itu udah pasti kecoret teman-teman. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi andai kata dia itu orangnya sabar, tentu ada tradernya, atau dia orangnya idealis gitu, optimis, tentu dia kurang sabar. Jadi perlihatkan karakter yang tidak baik-baik aja, ada jeleknya juga. Kemudian yang terakhir yaitu tonjolkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu tadi ya, karakter tetapi lebih dideskripsikan. Oke, teman-teman sekalian, ini kepenokohan. Kalau penokohan itu bersifat lebih deskriptif karena mencakup gambaran seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya dia terlihat jelek itu kan langsung. Tapi kalau tidak langsung kira-kira apa? Untuk mengatakan buruk, untuk mengatakan jelek tapi dengan kalimat positif. Seperti timun, bungkuk gitu ya kan. Atau seperti lapisan kue lapisan roti yang paling bawah gitu kan. Itu bisa disampaikan secara tidak langsung. Nah, ada juga nih dengan teknik analitik penggambaran tokoh secara langsung oleh pengarang. Nah, ini contohnya ayah menggiling bumbu dengan sabar. Menggiling bumbu dapur dengan sabar, udah ada keterangannya, dia sabar gitu. Nah, kalau yang dramatik penggambaran tokoh secara tidak langsung menggunakan sudut pandang termasuk dari tokoh-tokoh lain. Misalnya Cik Siti nih, kalau Cik Siti meracik kopi dengan segenap hati. Ya sangat yakin ini racikan terbaiknya. Nah, ini berarti kan Cik Siti ini apa? Kalau mau digambarkan, kalau ayah kan sabar. Kalau Cik Siti ini kalau digambarkan ada karakter apa? Watak yang bagaimana? Optimis, Bu. Apa? Optimis. Oke. Kemudian segenap hati ini menggambarkan dia juga sabar ya. Optimis, sabar. Kemudian percaya diri juga tergambar di situ ya, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara menggambarkan sifat atau karakter si tokoh tersebut. Yang pertama dengan tindakan. Jadi deskripsikan tindakan si karakter tersebut. Yang buru-buru atau yang lemah gemulai tadi di cerpen Pak Bambang, teman-teman udah baca? Sudah baca belum? Belum ya? Belum. Oke, nanti silakan dibaca. Itu di cerpen Batang Buruk itu ada Tina dan siapa sih namanya nih ya? Tina dan Tini. Nah, Tina itu digambarkan dengan tindak tanduknya yang gemulai, lembut gitu. Sedangkan Tini yang gerusa-gerusu. Nah, di situ bisa digambarkan melalui karakter. Ya, oh ini tuh anaknya begini. Kemudian dari ucapan dan pikirannya. Ucapannya misalnya si Tina bilang begini.
aku beranikan diri bertanya pada anaknya, apa Tina bukan anak emak? Keberanianku mengejutkan emak yang biasa membuat kue batang buru untuk menghidupi kami bertiga sejak abahnya telah pergi. Dia berani gitu menyampaikan unek-uneknya. Artinya Tina tuh berani. Jadi tidak ditahan dalam hati, kan bisa dilihat dari karakter Tina melalui ucapannya kepada ibunya, apa yang dipikirkannya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, tempat tokoh tersebut berada. Nah, ini Bapak Ibu, ya teman-teman sekarang penting ya. Kalau Pak Bambang di sini menempatkan itu di daerah pulau mana nih? Yang di kanak-kanak kopi, apa sih namanya, kopi dan kanak-kanak gitu kan. Itu di Pulau Penyengat Pak Bambang menuliskannya. Kemudian nanti ada juga cerpen kado istimewa itu di Jawa, kado istimewa di Kompas. Sebuah kado Gatot Tiwul kalau nggak salah itu sampai busuk. Nah, tempat tokoh berada itu penting untuk disebutkan untuk menggambarkan sifatnya karena akan berbeda tempat akan berbeda sifat. Kemudian benda-benda yang di sekitar tokoh benda-benda ini tentu kalau kita temanya kuliner berarti benda-benda yang ada di kuliner. Kalau misalnya kita ngomongin sepat ya Bu Lia, berarti di situ ada apa namanya yang enak tuh loh, lomo ya, lomo. Kemudian ada apa Bu? Aru. Aku lupa, aru, apaan gitu. Oh ternyata di bawah. Ya kemudian nanti yang apa tadi kue yang dibikin sama Bu siapa tadi itu? Lupa saya yang bikin kue. Aduh, apa tadi Bu? Siapa lagi yang bikin kue tadi? Itu pasti ada ciri khas daerahnya ya. Apa Bu? Kue apa? Otak-otak naga, ada salah otak-otak naga itu pasti kan nggak ada di Pekanbaru gitu. Benda-bendanya yang di sekitar situ apa aja, beras dan lain sebagainya itu. Dan nanti mau ngambil konfliknya apa? Kemudian kesan tokoh lain terhadap dirinya. Nah, bisa juga nih sudut pandang orang lain. Misalnya si A berpikiran bahwa si B ini kok caper, cari muka, biar dagangannya begini, biar masakannya begini. Boleh diceritakan. Kemudian deskripsi langsung secara naratif oleh pengarang ini boleh dideskripsikan seperti yang tadi di atas. Oke. Untuk penokohan mungkin itu pemantiknya nanti kita bisa diskusi sama-sama ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke dialog. Dialog adalah percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih untuk menjalankan plot cerita. Nah kalau udah ngomongin soal dua orang atau lebih, kira-kira bisa nggak dialog sendiri? Bisa. Nggak ya gitu. Batinku gitu ya. Batinku. Nah, tapi ya, ketika kita nulis batinku atau pikirku, apakah dia menjalankan plot cerita? Nah, di sini PR-nya ya. Andai kata memang itu sebuah dialog sendiri gitu, bukan antara dua orang, apakah dia menjalankan sebuah alur cerita? Bergerak enggak ceritanya itu? Nah, itu dia yang akan menjadi pertanyaan kita. Oke, lanjut aturan dialog ya. Setiap dialog selalu masuk di alenia baru, kecuali dialog yang dipotong sedikit lalu dilanjutkan kembali. Aduh, ini saya lupa pula kasih contohnya. Ini maksudnya masuk ke enter ya, enter gitu. Kemudian masuk dialognya. Kemudian maaf sebentar. Oke, maaf intermezzo. Oke, yang kedua huruf pertama menempel tanpa spasi dengan kutip buka dan tanda baca atau huruf terakhir menempel dengan kutip tutup contoh. Tanda kutip, kemudian pertanyaan. Apa yang membuat asam pedas ini enak? Kan ini nggak usah pakai tanya siapa, nggak perlu. Jadi langsung tanda tanya, tanda kutip. Nggak pakai spasi ya. Ini saya pakai spasi. Ini tanpa spasi ya teman-teman. Ini saya teringat asam pedasnya restoran Sultan di Pekanbaru. Kemudian dialog juga jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan sehingga ditulis huruf kecil. Racikan ini sudah bertahun-tahun dibuat oleh ibuku.
Sangatku sampai terisak. Tapi ini kurang sedih ya. Racikan ini sudah bertahun-tahun dibuat oleh ibuku. Sangatku sampai terisak gitu misalnya. Aku tidak mau menggantinya. Ini misalnya konfliknya adalah seseorang diminta untuk mengganti resep. Gitu. Nah, itu dialog. Karena kan berjalan. Dia nggak mau mengganti resep. Nah, ini titik koma dan tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat dalam petik, bukan di luar petik. Selain itu, tanda baca harus menempel pada petik penutup ini ya. Sampai kapanpun aku tidak akan menginjakkan kakiku di kota gudeg itu, ungkap Rio. Iya, Pak Rio. Jadi ini tanda petiknya di depan, kemudian koma dulu baru ditutup. Ungkap Rio itu U-nya kecil. Rio besar karena nama. Kecuali nanti teman-teman ini saya lupa tadi ngasih contoh yang di sini misalnya sampai kapanpun aku tidak akan menginjakkan kakiku di kota gudeg itu titik. Misalnya ini titik tutup. Nah, ungkap Rio-nya ini bisa huruf besar. Oke, selanjutnya titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Keputusanku sudah bulat, aku tidak mau sarapan bersama mama. Nah, ini ada di semacam ini ada di apa? Cerpen sarapan penuh dusta. Terakhir nih, jika diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Contohnya, rasa penasaranku membuat bertanya, koma, bagaimana mungkin tempe busuk jadi sebuah makanan enak? Ini kalau di Jawa bisa nih. Tapi di Pekanbaru nggak ada yang mau makan tempe busuk. Bener nggak, teman-teman? Termasuk ceker di Pekanbaru jarang, kepala jarang dimakan. Nah di Jawa nih tempe busuk malah ditunggu busuknya untuk dimakan gitu. Nah seperti itu. Oke, nih terakhir teman-teman latihan kita. Oh iya, tadi itu kan kita ngomongin dialog. Jadi dialog itu berbeda dengan percakapan ya. Jadi harus ada alurnya. Nah ini sekarang biasanya nih pemula biasanya ada nih yang tulisannya begini. Kira-kira ini dialog nggak? Halo? Ya, masih karena bisa, dia kan? di-update Dialog. ada petik. Oke, karena ada tanda petiknya disebut dengan dialog. Mari kita simak lagi. Dialog adalah yang menggerakkan, menjalankan plot atau menggerakkan cerita. Nah, kira-kira kalau cuma assalamualaikum itu bergerak nggak, teman-teman? Enggak, Bu. Nggak ya, nggak bergerak ya. Artinya di sini bukan dialog. Ini hanya percakapan biasa. Nah, yang diharapkan dalam sebuah cerpen itu dialog. Jadi benar-benar dialog yang penting disampaikan di dalam cerpen tersebut. Jadi ucapan assalamualaikum itu dideskripsikan aja. Jadi tidak perlu dituliskan. Ini beberapa kesalahan pemula tuh kayak gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Jadi bikin panjang paragraf aja padahal itu tidak terlalu penting dan tidak menggerakkan si alur itu gitu. Nah ini, apa kabar? Tanya laki itu. Gimana nih? Ayo teman-teman. Apa kabar? Iya. Ada. Hanya percakapan biasa. Ya, percakapan biasa karena tidak menggerakkan alur ya, teman-teman. Nah, ini nih saya ambil dari cerpennya Pak Babang. Konon kalau kita membasuh wajah dari air pemandian putri, kita akan awet muda, jelas ibu itu. Nah, inilah ini dialog atau percakapan. Dialog ya, karena dia menggerakkan cerita. Izin. Sedikit batuk. Jadi dia menggerakkan cerita bahwa dia membasuh wajah, kemudian awet muda gitu. Yang terakhir, biarlah wajahku buruk tapi hatiku tidak. Ini kan sebuah dialog yang apik gitu. Ada statement di situ, ada yang bergerak di situ. Dia mau mengatakan bahwa apakah wajahku buruk? Oh tidak, wajahmu tidak buruk. Nah, kayak gitu. Itu tapi jadi menjadi sebuah satu kata aja, satu dialog dan itu sudah bergerak. Oke, kalau tadi Bu Mol pakai apa namanya? Lupa saya. Padlet. Sekarang saya mau pakai ini deh. Pakai Jamboard. Jamboard.
teman-teman sekalian, karena kita sudah belajar tokoh dan penokohan, kira-kira tadi udah punya ide. Nah, sekarang kita mau coba tokoh yang unik itu bagaimana? Apa nama tokoh teman-teman? Aduh, sorry. Apa nama tokoh teman-teman yang direncanakan yang unik, kemudian menarik, punya karakter seperti apa? Silakan tuliskan di Jamboard. Bisa dibuka Jamboardnya? Di HP bisa kalau nggak salah. Karena Jamboard itu include ke Google ya, ke email. Ada Fatia nih, Mbak Pemula. Oke, halo Fatia. Tadi udah aku sapa nih. Kayaknya peserta paling kecil ya? Iya. Luar biasa. Iya, Bu. Iya, bisa ya pakai Jamboardnya ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, pertanyaannya adalah tuliskan nama tokoh utama beserta karakternya sesuai dengan ide cerpen yang teman-teman buat. Silakan, boleh pakai sticky note ya, nggak usah tulisan, pakai sticky note aja. Warna-warni boleh, tidak harus kuning, tidak harus pink. Silakan. Tadi Fatia sempat dengar nggak? Kita mau bikin cerita itu temanya kuliner, makanan gitu. Oh, baru masuk tadi ya, benar. Iya, Tadi nggak chatnya dari. ya, Fatia, jadi kita nulisnya tentang kuliner. Kuliner atau kuliner? Kuliner, misalnya kalau di Pekanbaru kulinernya tentang bulu kumojo gitu kan. Aku di daerah belum hafal sih, Kak Kavita yang hafal dan Bu Mul nih yang benar-benar tradisional banget makanannya. Kalau Sumbawa aku tahu sempat apa namanya Bu Lia tuh yang enak tuh gecok. Nah, gecok tuh enak tuh. Bulu air apa sih? Bulu air dan lain-lainnya. Oke, silakan Kak Zizu, apa kulinernya boleh dicoba-coba dulu. Kira-kira tokohnya yang tokoh unik atau tokoh yang menarik. Oke, apa nih? Sudah ada satu orang yang masuk. Bisa masuk nggak? Ini pakai akun Kemendikbud, mana tahu nggak masuk. Oh, sudah ada 4 orang yang masuk. Silahkan. Saya izin bentar ya off cam, ambilin sikat gigi untuk anak sebentar. Itu balas itu. Buka Jamboard. Oke, sudah ada Junowo. Masya Allah, Junowo. RR ini siapa nih? Rio ya, Pak Rio ya? Iya, Mbak. Oke, ya, ini Pak Rio ya, RR ya? Iya, Mbak. Menarik nih, namanya Junowo. Aku aja baru dengar. Junowo orang Jawa yang merantau ke Sumatera tapi membanggakan makanan khas Jawa dan merendahkan masakan rantau. Wah, bisa dikeluarkan dari tanah rantau nih. Kalau Sumatera baik, Mbak. Ya. Tokoh Wak Timah ini dari siapa nih? Belum ada namanya nih. Wak Timah. Wak berarti Pekanbaru nih ya, Sumatera nih. Belum boleh diedit pakai nama Fea, Fea nih kekinian ya kan. Fea seorang perempuan yang pelin-pelan ketika ada masalah dia selalu memilih menghindar lebih dahulu. Makanannya mana, say? Siapa nih, Bu Lailatur? Kak Lailatur. Hubungannya sama makanan nanti apaan? Hubungannya sama kuliner, sorry.
Oke nih, Moseng. Si Moseng itu ya, Bu Lia ya. Aku tuh ada lagu kan oh itu bosen. Gadis keras, kepala, tomboy, pemberani, namun berhati baik. Hobi makan, namun tidak bisa masak. Oh oke, konfliknya dia tidak bisa masak. Seng. Wilda ya. Wak Timah. Wak Timah ini karakter mana Pak Timah? Sumatera. Fisik, gendut, berambut keriting, non fisiknya pemalas, suka mengejek, suka meminta, suka terlihat miskin. Aduh ini buruk semua Wak Timahnya ini. Nanti akan dikonflikkan seperti apa ini dengan si kuliner kira-kira. Tokohnya udah boleh nih namanya Wak Timah, tapi karakternya bisa ditambahkan yang baiknya sedikit ya. Wilda. Wis. Ini belum ada namanya, nama Sari Banun. Bagus nih namanya nih. Ditampilkan kali ya? Nggak ditampilkan nih. Coba ditampilkan. Oh ya Allah, dari tadi off cam aku ya, maaf tidak sengaja. Nah ini bisa ditampilkan. Oke, tampil ya. Sari Banun, Kak Zizu. Oh mantap Kak Zizu. Sari Banun karakternya perempuan 3 gigi namun sering ditipu oleh pembeli. Astagfirullah, ini kayak karakter Kak Zizu banget ya Kak. Kakak yang baik hati gitu. Ya kadang-kadang nih ya kita bikin karakter itu melekat dari diri kita, kitanya begini. Sari Banun itu nama toko dalam skenario yang saya tulis itu. Oh iya ya, bisa pas gitu ya, luar biasa. Zizu, ayo. Maaf, Mul. Tahu. Apa belum ada intinya, patennya tuh. Ada paten kan? Belum ada apanya? Paten. Belum ada apa? Iya bener. Belum ada hakinya ya kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5 orang Kak Vita yang hadir malam ini. Kita ada 14 Mbak di ruangan ini. Oh 14, silahkan yuk, yang lain yuk. Ini Wak Timah ya. Pandai membuat halua. Halua apaan? Wak Timah, Bu Wilda. Halua itu manisan khas Melayu. Oh gitu. Nah itu dia ya kan. Ngeselin, suka jelek-jelekin, tapi dia pandai. Itu dia nanti konflik. Jadi teman-teman sekalian nanti si tokoh ini harus punya cita-cita ya. Si tokoh utama ini harus punya harapan. Dia mau ngapain? Wak Timah ini apa cita-citanya? Menjadi pembisnis handal. Dia yang menguasai manisan di Pekanbaru ini. Itu cita-citanya. Dan nanti ditengok hambatannya apa. Jadi dia harus punya cita-cita, punya hambatan. Biar terjadi konflik. Nah itu yang harus terjadi. Ini terlalu baik ya. Konfliknya terlalu baik nanti. Nah di sini Wak Timah ini bisa juga konfliknya suka mengejek. Orang nggak suka ya kan dengan karakternya. Tapi makanannya enak. Gimana nih? Fea, ini Fea nanti kira-kira apa? Fea, seorang perempuan yang pelin-pelan nih. Apa kaitannya dengan kuliner? Boleh dong, Kak Lailatul. Kak Lailatul Rahmah, sedikit bercerita. Silahkan. Juno, ini oke ya. Bisa masak ini kurang kuliah ya, kuliah Moseng nggak di kelas kepala namun baik hati oke. Hobi masak namun tidak bisa masak. Nah ini konfliknya nanti bisa dipertajam lagi, tidak bisa masaknya tuh apa yang menyebabkan dia tidak bisa masak tuh apa. Jadi caranya itu harus ditabrakkan dengan harapan ya. Kayaknya sama tempat pertamanya di di hari kayak ada seseorang yang meninggal gitu. Oh, jadi itu masak pertamanya dia. Kalinya bisa masak, ternyata itu yang terakhir. Oh, gitu. Bisa. Boleh. Ini masak apa ya? Sepat. Apa kira-kira mau disebut sepat? Sepat. Ya karena di setiap acara ada sepat ya. Masak sepat itu
gampang-gampang udah. Kayak petualangan gitu nanti ke gunung-gunung gitu. Ternyata Oh, siap. kayak jadi korban gitu, tapi ternyata disajikan. Berarti jangan lupa alam Sumbawa ada kuda-kuda, kemudian sapi dan lain sebagainya diceritakan. Nanti sambil lihat cerpen yang Pak Bambang itu ada yang di Pulau Penyengat itu di situ diceritakan tentang kopi. Nah, ini nanti bisa diceritakan juga. Insya Allah kuat tuh, Bu Lia. Semangat. Katanya mau petualang gitu. Sahabatnya nggak apa terakhir gitu bisa Mas. Ya, persahabatan nih ya. Temanya persahabatan. Oke, Kak Vita, sepertinya ini hanya 5 orang yang mengirim. Kak Vita, terima kasih banyak teman-teman. Untuk di akhir mungkin ini nanti diskusi ya, Kak Vita ya? Ya, diskusi. Tanya jawab ya? Dari peserta jika ada yang ingin ditanyakan atau kira-kira ide yang mau diolah kayak gimana, cocok nggak dengan tokohnya, gitu ya. Oke. Untuk di akhir ini mungkin saya ada sedikit quote nih dari Imam Al-Ghazali, teman-teman. Jika kamu bukan anak raja, jika kamu bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nah, itu dia. Itu saja teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Tidak bisa kita menulis tanpa membaca, dan tidak selalu kita membaca terus tanpa menulis. Siapakah yang akan menuliskan cerita-cerita baik, pengalaman-pengalaman baik kalau bukan kita semuanya. Begitu teman-teman. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pamula, terima kasih. Rekan-rekan, kakak ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak Pamula atau terkait kelas juga dipersilakan. Hai Kak Rita. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehat Kak Rita. Kita belum nulis kan? Kak Rita belum ada nih tokohnya nih. Belum ada tokohnya. Ada Kak, cuma belum sempat nuliskan ke Jamboardnya bakal. Oh ya nggak apa-apa Kak, di kolom chat coba. Boleh di kolom chat ya. Yang tidak bisa sempat di Jamboard boleh di kolom chat. Iya. Coba di kolom chat juga nggak apa-apa. Iya. Mau nanya dulu Kak, boleh Kak? Boleh. Silakan. Ini yang terkait tadi dari Bu Mul. Itu kan kalau terkait dengan ide kan salah satunya kan harus menarik, kata Bu Mul kan. Yang ingin saya tanyakan kriteria apa saja bahwa sebuah ide itu dikatakan menarik. Karena kan boleh jadi kayak saya sebagai pemula kan belum mungkin menurut saya menarik gitu kan sebuah ide, tapi kalau udah diflorkan atau dibaca oleh orang lain belum tentu itu menarik gitu loh Kak. Jadi kriteria apa saja sih bahwa sebuah ide itu dikatakan menarik gitu. Oke, sip. Dijawab dulu nih Bu Mul, masih nggak nyambung nggak sinyalnya? Udah Vita. Oh iya. Ide yang menarik gimana tuh Bu Mul? Tadi Kak Rita idenya apa tadi? Kulinernya? Aturan kopi aja tadi masuk ke kolom komen. Speakernya Kak, belum suara kemudian. Rendang pakis Bu. Rendang pakis. Nah, rendang pakis itu kayaknya kan sudah langka ya orang membuat rendang pakis. Nah, itu rasanya kalau rendang pakis dijadikan sebuah ide cerpen itu sudah cukup menarik. Cuma nanti eksekusinya itu yang akan lagi Kak Rita pikirkan gitu. Setelah dapat materi dari Pamula tadi tentang penokohan, lalu sampai tadi juga dia penokohan dan dialog ya, mungkin Kak Rita udah bisa mikir, wah nanti saya rendang pakis ini tokohnya seperti ini, udah mulai napak gambaran. Nah kayaknya kalau rendang pakis yang diangkat itu menarik karena itu hal-hal yang langka yang jarang dibawa orang gitu, ditulis orang. Mungkin itu aja Kak Rita. Balik ke Vita. Iya. Gimana Kak? Tokohnya udah punya gambaran tadi Kak? Agak putus-putus ya. Tokohnya udah punya gambaran, misalnya mau buat rendang pakis. Iya.
Gimana Kak? Kenapa Kak? Tokohnya tadi udah ada gambaran Kak Rita. Oh, ya lumayan baru sedikit sih Kak. Mbak Pamula Nggak ada mau viral. kasih masukan? Mungkin kalau rendang pakis yang buat ibu terus diolah gitu ya kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi mungkin rendang pakisnya dibuat oleh seorang anak yang punya kendala keterbatasan fisik atau apa ya untuk menghadiahkan ke ibunya yang lagi sakit atau pengen mungkin gitu ya Mbak Pemula ya. Ya, atau Pengaruh memang tokoh tadi Atau juga. gini, ada yang lagi ngidam rendang pakis, mungkin juga bisa gitu. Nah, tapi hal itu tidak bisa dipenuhi atau bisa dipenuhi tapi tidak sesuai ekspektasi kan bisa aja. ada nggak kira-kira mitos tentang pakis itu? Maksudnya pohon pakis itu nggak boleh dimakan loh harusnya gitu. Misalnya ada salah satu tokoh yang nenek atau kakeknya, jangan sekali-kali kamu masak pakis. Tapi itu disembunyikan dulu. Ada apa nih kok nggak boleh gitu? Semua orang makan pakis, kenapa aku nggak? Ternyata ada kisah di masa lalu tentang si pakis. Mungkin di pakis ini kan belantara ya, yang ilalang-ilalang tinggi itu kan? Iya. Kami di rumah juga nggak pernah masak pakis karena katanya itu bukan makanan. Iya betul. Sama kayak daun kelor. Daun kelor itu Bu Lia, kalau aku makan daun kelor itu di Sumbawa. Di Sumbawa itu dimasak enak banget. Di Jawa itu daun kelor itu untuk mayat, untuk iniin mayat, apa namanya? Digosok-gosok ke mayat gitu. Nah, itu bisa Karita putus-putus ya Kak ya. Iya nanti bisa denger rekamannya. Ya rekaman. Iya Jadi kalau di situ ada sisi konfliknya di situ gitu mungkin Karita. Nanti tapi kita belum ngomongin konflik ya, sih ya. Belum. Nanti konflik pelan-pelan. Nanti konflik ngomonginnya sama Pak Bambang dan Mbak Navia. Cuma untuk ide rendang pakis tadi gambarannya seperti itu, dan pastikan nama si tokoh itu benar-benar Melayu gitu ya, karena pakis nih Melayu Pekanbaru gitu kan. Dan pastikan nanti dialog itu berjalan, menjalankan sebuah peristiwa atau menggerakkan sebuah alur cerita, tidak hanya sekedar assalamualaikum, apa kabar, dan lain sebagainya. Itu mungkin Kak Rita, nanti bisa dilihat rekamannya, ada kata putus-putus. Saya pernah mengalami apa yang Kak Rita rasakan, pengen banget denger penjelasan, tapi kayak mana nih kok nggak denger gitu ya. Jaringannya kurang bagus. Gitu Kak Vita mungkin. Iya. Sudah Pak Pamula ini Fatia ada chat juga nih di kolom chat. Kak Rita nanti sambil buat Kak boleh share-share di itu ya di grup WA. Nanti bisa dikasih masukan. Ya, insya Allah Kak nanti. Ini Fatia nih. Kasih Kak. Seru nih. Ucok serang anak malak yang rajin bantu orang tua dalam mengembangkan usaha rumah makan holat khusus muslim di tengah masyarakat muslim. Pertanyaanku adalah, Fatia, izin ya, saya tuh suka banget holat loh. Tapi kan holat itu memang halal ya. Kalau nggak salah holat itu kan dari ikan emas yang diasap, kemudian pakai pangkek, kemudian ada daun holatnya itu yang serbuk-serbuk. Itu kan halal. Terus di mana salahnya si holat tersebut gitu? Mana Dek Fatia tadi? Kak Vita udah pernah makan holat belum? Belum kayak. Inilah. Belum Medan ya, belum makan holat nih. Agak-agak panjang selera aku, Mbak. Oh iya, nggak masuk ya. Ya jadi holat itu Bu Lia mirip dengan sepat. Jadi airnya air mentah tuh. Ada perjuangan banget kayaknya makannya. Ya enak tuh. Apalagi ada pangkeknya yang muda tuh, pahit-pahit enak gitu. Ya siap, gimana? Kalau holat dulu dimasak memang sama orang-orang Batak ini pakai bahan-bahan yang gak halal, tapi kalau sekarang bisa halal. Oh, bahan yang gak halal itu contohnya apa, Dek?
dagingnya yang nggak halal contohnya. Daging. Oh, Kalau berarti holat itu pakai daging babi gitu. Dulu, sekarang udah bisa pakai ayam. Oh, setauku pakai ikan. Berarti tidak hanya ikan ya holat itu. Yang pakai ikan itu arsik, Bu. Bukan holat, Bu. Bukan. Holat itu dari daging. Kalau Berarti ikan arsik. Ya, ikan arsik, ikan emas bukan, Bu? Iya, pakai ikan emas. Itu Iya, holat kalau kan namanya arsik kan? sering. Iya, itu kan makanan holat itu. Bentar, kayak saya di Rokan Hulu nih makan holat. Jadi holat itu, yang disebut dengan holat itu ikan arsik yang Ibu sampaikan tadi, ya kan, ikan emas diasap, kemudian ada batang holatnya ya kan? Yang dibilang holat itu ya batangnya ya. Batang holat, kemudian ada serbuk-serbuknya gitu. Oh, berarti holat yang sebenarnya itu daging babi, Bu ya? Bener, Bu? Pokoknya Bu Wilda. punya mentah. Apa putus-putus? Bumbunya mentah katanya. Iya, benar, bumbunya mentah, bawang merah sama apa gitu. Tapi kalau di Google Mbak ikan katanya Mbak ikan, terus ada ini ya tuna serotan katanya, tuna serotan Iya yang betul, tuna potong-potong gitu serotan ya. itu yang disebut dengan pangkek apa nih? Pangkat. Iya, Ya pangkek. pangkat, maksud pangkat ya, nggak tahu tuna serotan gitu ya. Kalau di Google ya, tapi nggak tahu sih. Tapi Ya, kalau tuna serotan itu kami di Payakumbuh pernah makan. Itu dipukul mentah-mentah memang, dipukul dikasih cabai atau enggak ya. Itu memang Kasih belum cabai. pernah dimakan. Dia dibakar Yang gitu. diasap ya, diasap. Coba Tapi nanti kalau referensi. ini yang punya si Fatia ini konfliknya nanti berarti pertentangan kayak lebih ke religinya ya. Iya. Ini Sarah nggak nih nanti? Jatuhnya ke Sarah nggak kawin? Enggak lah, karena holat itu kan masakan masakan orang itu juga. Cuma karena dia lebih holatnya itu mungkin lebih ke apa namanya sekarang dia buatnya dari ayam gitu kan. Mungkin beda itu saja, tapi rasanya nggak masalah sih. Seorang anak ya mualaf yang rajin. Mungkin yang jadi pertentangannya ini biasanya kok dagingnya dipakai babi kok sekarang ganti ayam gitu kan. Ayam, Jadi orang-orang itu mungkin dia kurang suka atau enggak apa. Nggak laris, nggak laku gitu ya. Dan dia akan mencoba resep-resep terus biar nyatu si kuah tuh dengan si ayam, karena nggak setiap kuah itu nyatu kan. Maksudnya kuah ayam, harusnya itu kayak sepat itu ikan diganti dengan ayam tuh agak lain juga, lebih enak ikannya gitu kan. Mungkin holat juga Tapi gitu. bagusnya kalau si Fatia dia kan masih anak-anak ya. Konfliknya itu tapi nanti cerita konfliknya nunggu Pak Bambang aja lah nanti konfliknya iya ya ya boleh lah namanya Ucok gitu kan, namanya Ucok, tapi ini masih terlalu umum banget ya. Ucok Batak tuh Ucok, selain Ucok kira-kira apa deh Fatia yang kira-kira orang tuh nggak Ucok lah. Kalau Ucok udah banyak nih, kira-kira apa lagi gitu, nanti coba digali lagi ya dek Fatia. Nama karakternya selain namanya itu ya lebih ke marga-marga sana lah ya. Kalau Ucok kan udah banyak nih, mana tahu nanti ada ketemu yang nama yang lebih khas lagi gitu, dan Dek Fatia bisa mempopulerkan, udah nggak Ucok lagi ya kan, kayak wah apa segala macam di potak itu sih mungkin ya. Si potak si potak dari Medan gitu kan, potak dari Medan. Yang penting baru gitu kan kata-kata baru ya. Dicatat dulu idenya Fatia, toko yang Fatia mau buat ya. Disimpan aja, jangan langsung dihapus atau dihilangkan gitu ya. Yang masukan malam ini dicatat dulu apa, besok kita bahas lagi. Kan masih panjang ya Fatia ya, di grup juga bisa tanya-tanya. Bario mau nanya nih. Oh ya. Ngeri nih kalau Kak yang nanya nih. Minum dulu. Alah Mbak, ini kan kita diskusi loh Mbak. Ini dari tadi itu kan sebenarnya kayaknya mengarahkan lebih ke makanan tradisional daerah ya gitu.
boleh nggak makanan yang kekinian? Boleh nggak seperti itu gitu? Kalau dari tadi saya dengar itu kan makanan daerah gitu loh. Apakah memang harus se-daerah itu atau memang boleh yang kekinian gitu loh, Mbak? Kasih. Itu admin itu, Vita yang menjawab. Vita yang jawab. Boleh Bang Rio. Kita masih kuliner intinya. Masih seputar kuliner. Ingat nih Pak Rio, ada tuh film Korea atau Jepang lupa aku yang dinasti gitu. Entah iklan entah film, zaman dahulu kala mereka masak itu loh kentang yang sekarang diputer-puter tuh loh. Iya. Itu film kan? Mr. Queen. Iya Film Bu Korea, ya. Mr. Queen. Mr. Queen, aku jadi ingat. Nah, itu kan sebenarnya makanan kekinian. Dulu sama orang makanan apa ini? Oke, gini jadi persembahan untuk tamu-tamu gitu kan Bu ya. Ternyata iya bener enak nih semuanya 10.000 satu kentang. Padahal 10.000 itu dapat berapa kentang Bu kalau dibeli ya? 1/4 kilo kali ya. Menarik juga tuh. 1 kilo Pam 10.000. 1 kilo kita kalau beli di RTH 1 biji cuma dapatnya yang udah digulung-gulung gitu, yang crispy. Kuliner juga. Kuliner Perindavan enak tuh Mbak. Mana? Mbak mau Perindavan. Gak pernah cuci tangan. Kukunya hitam-hitam. Gimana? Tuh, itu yang sering kali makanan India itu loh Pam, yang nggak mau aku video-videonya itu. Udah ilfil di acara ngolahnya ya kan. Nggak ada minat lagi tuh. Oke. Cukup ya mungkin Pak Rio itu ya. Tidak harus makanan Ya, tradisional. terima kasih. Ya. Boleh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain? Waktu kita sementara sekitar 10 menit lagi. Fatia, masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, boleh. Silakan Fatia. Iya, di sana udah jam berapa? Jam 11 di NTB. Tanya enggak, Bu? Apa Gimana, Fatia? Kira-kira ada PR-nya enggak, Bu, dari sini? PR-nya ada dari sini. Ada nanti. Kurikulum 13 ini udah PR. Kurikulum Merdeka nggak boleh ada PR ya kan? Iya. Ya. Fatia. Itu tadi PR-nya Bu Mol cari ide. Kemudian PR dari kakak. Cari nama tokoh tadi kan Fatia udah ya. Tadi itu PR-nya selain nama Ucok kira-kira apa lagi gitu. Tadi Bu Wilda si Poltak dari Medan gitu. Nah itu kan sudah ada ciri khas. Mungkin nanti Fatia akan memberikan ketenaran lagi nama Medan yang khas gitu melalui cerpen Fatia. Mungkin nama-nama anak-anak kecil yang di sana nggak harus Poltak lah, Mbak. Nama yang gaul hari ini juga ada tapi masih diterbitkan ya. Charles. Apa? Charles. Charles. Ya Fatia ya, nanti Fatia tuliskan lagi idenya mau bikin kayak gimana, nama tokohnya siapa gitu ya, tokoh utamanya siapa, nanti yang bantuin dia siapa, apakah ada tokoh yang lain gitu ya Fatia ya. Nanti boleh dicoret-coret, besok kita ketemu lagi di Zoom, boleh disampaikan atau di grup juga boleh ya. Yang diajukan Fatia ini namanya premis. Jadi sebelum ke ide, premis, sinopsis, baru nanti lead. Nah, ini premisnya ini. Nanti lebih diskusi lagi di dalam bentuk sinopsis. Gambaran singkat ceritanya. Ya Fatia ya. Oke. Kak yang lain ada pertanyaan kah? Kayaknya tinggal eksekusi aja nih. Tinggal eksekusi ya. Sudah Kalau gambaran cerpennya, tokohnya udah dapet, tinggal nulis lagi ya. Oke, sip.
kalau gitu kita akhiri ya kelas malam hari ini. Nanti rekamannya sama materinya itu akan saya bagikan biar terekam di linknya gitu ya, biar rapi. Nggak berserakan di WA pas butuh mau cari di mana. Oke, itu saja. Terima kasih Bu Mulyati, Mbak Pamula untuk malam hari ini. Terima kasih Fatia, Bang Rio, Bu Wilda, Kak Mira, Kak Nia, Kak Siti, Kak Lia, Kak Rita. Ketemu lagi ya besok malam Zoom kita. Bersama dulu lagi. Besok Zoom kita itu akan membahas tentang konflik, plot dan alur, sama ending. Kalau nanti sekiranya jalan malam ini atau menjelang tidur atau besok pagi udah punya gambaran, jangan lupa dituliskan dulu gitu. Jadi udah punya stok lah ya ketika kita mau diskusi. Kalaupun belum, besok bisa ditanyakan lagi kayak gitu. Sambil ya baca-baca dulu cerpen-cerpen bertema kuliner ya. Semoga dimudahkan rencana menulis cerpennya, tetap semangat dan dimantapkan agar jadi cerpennya ya sampai akhir. Jika ada kendala nanti boleh sampaikan di grup. Itu saja dari saya hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai jumpa besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bareng enggak? Foto bareng. Oke. Oh iya. Kuliah on cam dong, kuliah. On cam. Senyum yang cantik. On cam dong. Bu Rita, Kak Nia. Oke. Iya. Mana nih Bu Lia, Dalia? Udah lama gak jumpa, aku udah berapa tahun? 5 tahun ya. Ada yang mau on cam lagi? Kak Rita nih. Bu Wilda udah on cam. Kak Mira, Kak Nia. Kak Zizu mana nih? Kak Lia. Bu Mul, muncul nggak Bu Mul? Udah itu. Oh, ada tuh. Nggak ada. Udah itu foto dia. Curang ya. Oke. Kita ini ya. Screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dibagikan di grup. Terasi nggak? Hilang ya? Hilang kena background. Makasih. Oke. Sama. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Bu Lia kayaknya udah cabut. Bu Lia masih ada? Udah jam 11 di Sumbawa nih. And all ya. Oke.